latar belakang lahirnya ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru lahir sebagai respon terhadap kegagalan pemisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Pada awalnya kedua bidang ini menyatu. Namun, ketika ekonomi neoklasik berkembang, analisis ekonomi menjadi sangat teknis dan mengabaikan faktor kekuasaan dan institusi, sehingga banyak kebijakan-kebijakan ekonomi tidak berjalan sesuai dengan teori ketika diterapkan di negara berkembang. Pada era tahun 1960 sampai 1970-an, realita menunjukkan bahwa keputusan ekonomi dalam praktiknya selalu dipengaruhi kepentingan politik. Selain itu, globalisasi, dominasi perusahaan multinasional, serta campur tangan lembaga internasional seperti IMF dan WTO membuat ekonomi tidak bisa lagi berdiri sendiri tanpa politik. Contoh nyata dapat dilihat pada krisis ekonomi Asia 1997 sampai 1998 di Indonesia. Untuk memperoleh bantuan IMF, Indonesia harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang disyaratkan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi juga merupakan arena pertarungan kekuasaan global, bukan sekedar hitungan teknis. Jadi, ekonomi politik baru menekankan bahwa pasar, kesejahteraan, dan pembangunan hanya dapat dipahami dengan melihat ekonomi dan politik secara terpadu. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa manusia itu berpikir logis dan sadar saat mengambil keputusan. Setiap orang pasti mikir mana pilihan yang paling menguntungkan buat dirinya. Nah, misalnya itu saat kita cari kerja, pasti kita mempertimbangkan masalah gaji, lokasi, dan peluang karir yang kita dapat. Nah, intinya itu manusia berusaha memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Nah, kalau untuk teori pilihan sosial dari Arrow sendiri, lebih fokus ke keputusan bersama, seperti kebijakan pemerintah. Arrow bilang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua orang sekaligus, karena setiap orang itu punya kepentingan yang berbeda. Contohnya itu pemerintah harus memilih antara menambah subsidi energi hijau atau menambah harga BBM. Dua-duanya penting, tapi nggak bisa dijalankan bareng. Teori rasional itu fokus ke keputusan individu, sedangkan teori Arrow itu fokus ke kepentingan kolektif. Dua-duanya penting untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dan politik dibuat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik publik dan mengaitkan dengan studi kasus Indonesia dalam membuka pasar non-tradisional. Secara umum, ekonomi politik publik adalah bidang yang mempelajari bagaimana keputusan ekonomi diambil melalui proses politik. Artinya, kebijakan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mempengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, dan tujuan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi hasil interaksi antar pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan ekonomi politik publik dapat dilihat dalam penelitian Arnold Christian Pakpan pada tahun 2023 yang berjudul The Political Economy of Economic Cooperation: The Case of Indonesia in Feeding New Non-Traditional Market. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintahan Indonesia berupaya mencapai visi Indonesia Maju 2045. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilisasi ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina. Selain memperluas ekspor dan investasi, kebijakan ini juga memperkuat posisi politik Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan mencerminkan prinsip bebas aktif. Jadi studi kasus ini menggambarkan bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan melalui proses politik untuk kepentingan publik dan nasional. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 5, yaitu aplikasi pilihan publik. Yang poin pertama, berdasarkan teori Anthony Downs, politik dipandang sebagai proses pertukaran rasional antara pemilihan atau politisi. Yang berikutnya, politisi berusaha memaksimalkan dukungan dengan menawarkan kebijakan atau program yang diinginkan publik.
Zonzeler mengembangkan teori ini menjadi teori politik media yang menyoroti peran media dan jurnalis dalam membentuk opini publik dan komunikasi politik. Iklan politik digunakan untuk membujuk, mengidentifikasi kandidat, serta menyampaikan visi misi. Namun, efektivitasnya bergantung pada kredibilitas dan emosi pemilih. Iklan lebih berfungsi menguatkan preferensi politik yang sudah ada dibanding mengubahnya. Dengan meningkatkan kritisme masyarakat, iklan politik yang manipulatif kehilangan efektivitas karena publik lebih menghargai kejujuran dan kredibilitas. Selanjutnya ada di nomor 6, perbedaan teori pilihan publik dan ekonomi klasik. Poin pertama yaitu ekonomi klasik berfokus pada barang swasta dan pilihan individu dalam pasar bebas berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Pilihan publik memperluas konsep ekonomi ke bidang politik, pemerintah, birokrasi, dan pemilih berperan seperti produsen dan konsumen dalam pasar kebijakan publik. Barang publik memiliki sifat non-eksklusif dan non-rival, sehingga perlu campur aduk tangan pemerintah. Pilihan publik menghapus batas antara ekonomi dan politik. Keduanya dipandang sebagai proses pertukaran exchange. Pendekatan ini disebut kapitalistik, yaitu pandangan bahwa ekonomi mencakup politik dan masyarakat secara keseluruhan. Itu pengaruh kajian aksi kolektif Olson. Nah, jadi partai politik seharusnya menjadi institusi penting dalam konsolidasi demokrasi karena mereka mewakili kepentingan rakyat. Namun, di Indonesia, parpol mengalami krisis legitimasi, ditandai dengan citra korup dan meningkatnya tuntutan calon independen serta parpol lokal. Reformasi parpol perlu dilakukan, tetapi kecil kemungkinan datang dari parpol itu sendiri. Karena itu, pemilih harus berperan aktif mendorong perubahan. Nah, masalahnya, partisipasi pemilih sering terhambat oleh problema aksi kolektif. Nah, ini terdapat di Mantur Olson 1965. Barang publik yang diharapkan yaitu parpol yang representatif, bersifat non-excludable dan non-rival, sehingga muncul kecenderungan free rider. Nah, orang ingin menikmati hasil reformasi tanpa ikut berkontribusi. Dampaknya, banyak pemilih tidak memilih atau memilih tanpa memahami program parpol itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan insentif selektif, yaitu penghargaan atau kompensasi yang hanya diberikan kepada mereka yang aktif berpartisipasi. Strateginya adalah membentuk kelompok-kelompok masyarakat kecil dengan kepentingan yang sama, sehingga koordinasi lebih mudah, pendidikan politik lebih efektif, dan kontribusi setiap anggota lebih berarti. Dengan cara ini, dorongan reformasi terhadap parpol dapat menjadi lebih kuat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.